Saudara Hama Patipiluhi, Pendeta Emeritus GPIB. Sebelum kita melakukan berbagai aktivitas sepanjang hari ini, kita akan melandasi dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dari Ayub pasal 3 ayat 24 sampai 26. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah kepada kami telah siap mendengarkannya dan melaksanakannya dalam kehidupan beriman kami. Amin. Ayub pasal 3 ayat 24 sampai 26 yang mengatakan, karena ganti rotiku adalah keluh kesahku, dan keluhanku tercurah seperti air. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanku lah yang timbul. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Saudaraku, jika kita membaca Ayub 3 ini, maka kita akan sepakat bahwa seruan Ayub merupakan ungkapan hatinya tentang pergumulan, penderitaan, dan keputusasaan. Bukan berarti Ayub sedang menggerutu, mengutuk, atau menentang Allah, karena Ayub merasa Allah telah meninggalkannya. Atau dengan kata lain, Ayub curhat dengan memberitahukan perasaannya kepada Allah. Caranya, Ayub mengutuki hari kelahirannya. Pertanyaannya, mengapa Ayub mengutuki hari kelahirannya? Karena Ayub adalah manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Ayub bukan manusia sempurna, karena penderitaannya yang hebat, yang begitu berat, yang tidak lagi dapat ditanggungnya. Bagi saya, reaksi Ayub adalah wajar, walaupun para sahabatnya coba berempati. Ayub tidak pernah menghujat Tuhannya, sekalipun anak-anaknya pergi meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Ayub 1 ayat 20-22 mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa karena tidak menuduh Allah berbuat kurang patuh. Begitu pula dengan istrinya. Ayub 2 ayat 9 sampai 10 yang mengatakan, masih bertekunlah kamu dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah, kata Ayub kepada istrinya. Apakah kamu gila? Kamu mau yang baiknya aja, sedangkan yang buruknya tidak kamu terima. Dan di ayat 10 bagian akhir, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kerinduan terbesar Ayub ialah mengalami kehadiran dan perkenanan Allah. Kini hal yang paling menakutinya terjadi. Allah tampaknya telah meninggalkan dia. Dan Ayub sama sekali tidak mengetahui apa alasannya. Dalam penderitaan itu Ayub tidak mengutuki Allah. Ia masih berdoa kepadanya, memohon kemurahan dan pembebasan. Bagi Ayub hanya ada 2 hal dalam menyikapi pergumulan, penderitaan dalam hidupnya. Pertama, berharap untuk tidak pernah lahir di dunia ini, sehingga tidak merasakan penderitaan. Pasal 3 ayat 3 sampai 10. Kedua, meninggalkan dunia ini. Pasal 3 ayat 11 sampai 26. Saudaraku, ayat 24. Ayub ingin mengatakan bahwa penderitaan itu membuat ia tidak mau menjamah makanan, karena semua makanan membuat ia muak.
Dalam keadaan seperti itu, Ayub memohon kepada Tuhan agar Tuhan mau menjawab keluh kesahnya. Keluhanku, Ayub berseru kepada Tuhan. Mengapa Tuhan meninggalkannya? Bergumul sendirian. Mengapa Tuhan menjauh dan tidak mau menolongnya? Dengan badan yang lesu, setiap malam Ayub tidur sambil menangis dan meratapi penderitaannya. Ayat 25. Dalam keputusasaannya itu, Ayub memohon agar Tuhan mau menjadi hakim yang adil, yang benar, dengan melihat apakah perbuatan Ayub tulus dan jujur di hadapannya. Bagi Ayub, jawaban Tuhan akan mendatangkan ketenangan, kelegaan, karena di balik penderitaan itu ada kelegaan. Di balik penderitaan ada ketenangan. Ternyata saudaraku, harapan Ayub di ayat 25 itu tinggal harapan. Karena damai sejahtera menjauh darinya. Dan yang tinggal hanyalah kegelisahan yang timbul di ayat 26. Saudaraku, jika kita sebagai Ayub yang menderita lahir batin, makan tak enak, tidur tak nyenyak, mati lebih baik. Sebenarnya hidup Ayub menggambarkan kehidupan saudara dan saya dalam menyikapi penderitaan pada umumnya. Kita marah karena Allah. Kita menganggap Allah tidak adil dan menuduh Allah tidak mengasihi kita lagi. Terus kita mulai mengkalkulasi apa yang telah kita lakukan selama ini. Berdoa sudah, baca Alkitab sudah, beribadah sudah, memuji sudah, memberikan persembahan sudah, membagi kasih melalui pelayanan diakonia sudah, melayani Tuhan sebagai presbiter atau pengurus unit misioner sudah. Lalu kenapa kok kita masih menderita? Nah, saudaraku, dari kisah Ayub melalui bacaan kita mau belajar. Pertama, keluh kesah, ratap tangis adalah ungkapan wajar dari orang yang sedang menderita. Bagaimana sikap hidup kita terhadap penderitaan? Sikap biasa dilakukan adalah melawan Tuhan. Atau tepatnya tidak mau beriman lagi kepada Tuhan. Itu baru namanya berdosa. Sebaliknya, jika di balik pergumulan dan penderitaan itu, kita sadar bahwa Allah tidak pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita, maka akan lahir pengakuan akan kemahakuasaan Tuhan. Hal ini akan menjadi pernyataan iman saat pergumulan, penderitaan itu mendekat dengan kita seperti Ayub. Penderitaan adalah fakta kehidupan. Tidak seorang pun dapat terhindar darinya. Selama ada hayat di kandung badan, kita tidak pernah lepas dari pergumulan, dari tantangan penderitaan, kebahagiaan yang datang silih berganti dalam hidup kita. Karena itulah, maka setiap orang harus menerima kenyataan tersebut dan mencari jalan untuk menghadapi dan melaluinya bersama Tuhan. Persoalannya, apa yang membuat manusia dapat bertahan dalam menghadapi penderitaan? Belajar dari Ayub, hanya dengan pasrah sempurna nikmat penuh. Menerima dengan iman, dengan cara tidak menuduh Allah berbuat kurang patut terhadap kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena dari hari ke hari dalam suka dan duka, Engkau tetap setia menjaga, memelihara dan memberkati kami. Berkati persekutuan kami di seputar firman-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini. Biarlah kami dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang melalui kesaksian hidup beriman kami. Amin.
Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.